Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi piutang usaha. Nah, sebelum membahas hasil diskusi kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dipti Istika Yuniawati dengan NPM 202301004. Yang kedua ada Anisatul Giftiah dengan NPM 202301026. Yang ketiga ada Clarissa Husnul Faulia dengan NPM 202301041, dan yang keempat ada Amalia Bakti dengan NPM 202301024. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, definisi dan klasifikasi piutang. Yang kedua, penjualan kredit, potongan, dan retur. Yang ketiga ada anjak piutang, dan yang keempat ada penurunan nilai piutang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan klasifikasi piutang. Piutang adalah tagihan kepada individu ataupun perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi piutang usaha atau dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka atau tagihan tidak disertai instrumen kredit. Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Piutang usaha sering juga disebut piutang dagang. Selanjutnya yaitu piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal agar debitor membayar pada tanggal yang ditentukan, sudah jelas seperti 60 hari setelah penandatanganan wesel. Selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha seperti pinjaman pada pejabat perusahaan, pinjaman pada karyawan, dan piutang restitusi pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjualan kredit, potongan, dan retur. Piutang usaha dicatat pertama kali ketika perusahaan memperolehnya. Berikutnya, piutang usaha dicatat ketika terjadi retur penjualan kredit, potongan tunai atau cash discount. Rabat tidak dicatat dalam akun apapun, sebab langsung diperlakukan sebagai pengurangan piutang dan penjualan. Adapun potongan tunai dicatat dalam akun tersendiri, yakni akun potongan penjualan. Potongan penjualan umumnya dicatat hanya ketika perusahaan menerima pelunasan dalam masa potongan. Potongan penjualan kemudian dilaporkan sebagai pengurangan penjualan, laporan laba rugi. Rabat dan potongan tunai dijelaskan sebagai berikut. Rabat adalah potongan yang diberikan berdasarkan katalog atau daftar harga. Misalnya, jika harga barang 100.000 dan rabat 20%, maka konsumen harus membayar senilai 100.000 dikurangi 20% dikali 100.000 sama dengan 80.000. Rabat tidak dicatat dalam akun apapun, sebab langsung diberlakukan sebagai pengurangan piutang dan penjualan. Sedangkan potongan tunai adalah potongan yang diberikan kepada konsumen yang membayar dalam masa potongan. Misalnya yaitu 2/10 N/30, artinya batas pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal transaksi, masa potongan adalah 10 hari, dan pembeli membayar dalam masa potongan diberi potongan tunai 2% dari total. Potongan tunai dicatat dalam akun tersendiri, yakni akun potongan penjualan, kemudian dilaporkan di laporan laba rugi. Berikut adalah contoh dari slide yang keempat. Pada tanggal 15 Desember 2014, firma Syamsuri dan rekannya menjual barang secara kredit sebesar 150.000. Dalam katalog tertera trade diskon sebesar 20%. Potongan tunai yang dijanjikan adalah 2/10 dan N/30. Berikut adalah beberapa transaksi berkaitan dengan penjualan. Tanggal 20 Desember, firma menerima pelunasan untuk transaksi di atas. Tanggal 21 Desember, firma menerima dan menyetujui pengambilan barang dari pelanggan dengan faktur sebesar 15.000. Tanggal 27 Desember,
firma menerima pelunasan untuk faktur sebesar 25.000. Berikut adalah jurnalnya. Pada tanggal 15 Desember, piutang usaha 120.000 pada debit, penjualan 120 pada kredit untuk mencatat penjualan kredit. Tanggal 20 Desember, kas sebesar 29.400 pada debit, potongan penjualan 600 perak pada debit, dan piutang usaha 30.000 pada kredit untuk mencatat pelunasan dengan potongan tunai. Tanggal 21 Desember, retur penjualan 15.000 pada debit dan piutang usaha 15.000 pada kredit untuk mencatat retur penjualan kredit. Dan tanggal 27, kas sebesar 25.000 pada debit dan piutang usaha 25.000 pada kredit. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Tulkiftiah akan melanjutkan pembahasan mengenai anjak piutang. Nah, perusahaan sendiri dapat mengalihkan piutang usahanya kepada lembaga keuangan untuk memperoleh uang tunai sebelum piutang tersebut jatuh tempo. Nah, jika piutang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak lain tersebutlah yang akan bertanggung jawab dalam penagihan piutang tersebut. Nah, pengalihan itulah yang dinamakan dengan anjak piutang. Secara umum, anjak piutang adalah suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang dari suatu perusahaan. Memang istilah ini masih cukup asing bagi orang awam, khususnya masyarakat yang non-pebisnis. Namun jika kita pebisnis, maka kita harus mempelajari istilah dari keuangan ini karena sangat penting dalam dunia pebisnisan. Nah, baiklah, sebelum saya membahas mengenai macam-macam dari anjak piutang, di sini saya akan sedikit membahas mengenai siapa aja sih yang terlibat di dalam anjak piutang. Nah, dalam pelaksanaannya ada 3 pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yaitu yang pertama adalah perusahaan jasa anjak piutang, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab pada anjak piutang dari pihak klien atau yang biasa disebut dengan investor. Yang kedua adalah klien, yang mana ini merupakan pihak yang mendapatkan jasa dari pihak investor. Dan yang terakhir adalah pemilik piutang, yaitu pihak yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien. Nah, baiklah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam anjak piutang. Nah, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara anjak piutang dan pembiayaan piutang, karena pasti dari kita berpikir kan keduanya sama-sama pembiayaan gitu. Jadi, walaupun keduanya memiliki kemampuan untuk memperlancar arus kas pada suatu perusahaan, pastinya memiliki satu atau dua perbedaan. Nah, yang pertama dari sisi biaya. Jika dibandingkan dengan anjak piutang, pembiayaan piutang lebih mengeluarkan biaya yang sangat besar karena di dalamnya terdapat fee dan bunga. Yang kedua adalah dari sisi proses. Nah, penagihan dari anjak piutang ini lebih mudah daripada penagihan dari pembiayaan piutang karena pihak perusahaan tidak perlu lagi menagih kepada pemilik piutang karena sudah ada investor yang menagih dari piutang tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai macam-macam dari anjak piutang. Anjak piutang sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama anjak piutang tanpa hak regres atau without resource, dan yang kedua adalah anjak piutang dengan hak resource atau with resource. Nah, dalam anjak piutang tanpa hak regres, perusahaan yang mengalihkan piutang kepada faktor atau pihak lain menganggapnya sebagai penjualan dari piutang tersebut. Jadi, perusahaan tidak akan menanggung resiko jika pada jatuh tempo debitur tidak membayar kepada faktor atau pihak lain. Nah, itu tadi merupakan seputar pembahasan mengenai anjak piutang. Nah, di sini kita akan
membahas contoh mengenai anjak piutang itu sendiri. Yaitu pada tanggal 30 Desember 2014, Firma Syamsuri dan rekan mengalihkan piutangnya sebesar 30.000 ke Bank Niaga. Nah, bank membayarnya sejumlah 26.000. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu kas didebit dengan nominal 26.000 dan beban anjak piutang sebesar 4.000 dan piutang usaha di bagian kredit sebesar 30.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan nilai piutang. Penurunan nilai piutang dapat terjadi jika nilai tercatat piutang melebihi jumlah piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Nah, terdapat dua metode untuk mengakui kerugian dari piutang tersebut. Nah, yang pertama yaitu metode cadangan, di mana dalam metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada setiap akhir periode pembukuan. Nah, biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tidak tertagih. Sedangkan pencatatan menggunakan metode langsung, yaitu di mana dalam hal ini penghapusan piutang baru akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Dan biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang tidak tertagih dengan tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja dari metode cadangan, yaitu yang pertama, pada akhir periode akuntansi akan dilakukan estimasi kerugian. Nah, jika ada kerugian, maka akun kerugian penurunan nilai piutang usaha dicatat di sebelah debit dan akun cadangan penurunan nilai piutang usaha dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk metode cadangan yang kedua, ada periode berikutnya jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Di sini kita menulis jurnalnya dengan cara cadangan penurunan nilai piutang usaha di debit dan piutang usaha di kredit. Nah, kemudian yang ketiga ada pada akhir periode berikutnya dikaji ulang apakah terdapat penurunan nilai piutang lagi. Nah, apabila iya, maka akun cadangan penurunan nilai piutang itu disesuaikan. Kemudian, jika terdapat pemulihan penurunan nilai piutang yang semula sudah diakui, maka pemulihan tersebut diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai materi piutang usaha. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.